Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Guru dosen pengampu mata kuliah manajemen, Bu Nurul Rizka Arumsari, SEMM. Dan tak lupa juga dengan teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Andini Musbiko Su'afah selaku moderator kelompok 11 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Anggota kelompok kami ada 3, yang pertama Mbak Fasa Gevira, yang kedua Mas Muhammad Asif Prasetyo, dan yang ketiga saya, Andini Musbiko Su'afah. Kelompok kami akan mendiskusikan tentang manajemen teams. Pemateri pertama ada Mas Asif, dilanjut pemateri kedua Mbak Fasa, dan pemateri ketiga saya sendiri. Baik, kepada pemateri pertama dan kedua, saya persilahkan. Manajemen tim adalah kemampuan individu atau organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan sekelompok individu untuk melakukan tugas. Manajemen tim melibatkan kerjasama tim, komunikasi, penetapan tujuan, dan penilaian kinerja. Selain itu, manajemen tim adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan penyelesaian konflik dalam tim. Pengembangan tim, grup, dan suatu perusahaan atau organisasi. 1. Tahap pertama, pembentukan anggota kelompok atau tim, berkenalan dan mulai menguji perilaku interpersonal, mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima oleh anggotanya. 2. Tahap perkembangan kedua yang sering kali lambat muncul adalah penyerbu. Selama tahap ini mungkin ada pada persatuan dan bahkan pada interaksi yang umum. 3. Tahap perkembangan ketiga, norming, biasanya dimulai dengan ledakan aktivitas. Selama tahap ini, setiap orang mulai mengenali dan menerima perannya dan memahami peran orang lain. 4. Performing, tahap akhir ini pengembangan kelompok atau tim juga lambat berkembang. Tim benar-benar mulai fokus pada masalah yang dihadapi. Perbedaan tim dan kelompok. Kelompok memiliki orang yang ditugasi sebagai pemimpin, menempatkan tanggung jawab di tangan individu, memiliki tujuan yang serupa untuk kelompok dan organisasi, memiliki hasil kerja individu, menjalankan rapat yang efisien, mengukur keefektifan secara tidak langsung dengan hal-hal yang mempengaruhi bisnis, mendiskusikan, memutuskan, dan melegalisirkan kerja pada individu. Tim berbagi atau menggilirkan peran pemimpin, menempatkan tanggung jawab bersama pada tim, menentukan visi atau tujuan spesifik untuk tim, memiliki hasil kerja kolektif, menjalankan rapat yang mendorong terciptanya diskusi terbuka dan menyelesaikan masalah, mengukur keefektifan secara langsung dengan menilai kerja kolektif, mendiskusikan, memutuskan, dan membagi pekerjaan. Ciri sebuah tim. Yang pertama, hubungan antara anggota yang sangat erat dan terbuka. Kedua, rasa identitas yang kuat. Ketiga, semangat dan energi yang besar. Keempat, setiap anggota memberikan sumbangan dan perannya masing-masing. Selanjutnya yaitu membentuknya kerjasama tim yang efektif. Pertama, tujuan bersama yang jelas. Kedua, menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Ketiga, kepercayaan dan penyelesaian konflik. Keempat, kepemimpinan partisipatif atau menghendaki keikutsertaan atau partisipasi pihak yang dipimpin. Kelima, pengawasan atau kontrol dan prosedur atau langkah-langkah baku dan resmi untuk melakukan sesuatu. Yang keenam yaitu komunikasi interpersonal atau antar orang yang efektif. Ketujuh, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kedelapan, kreativitas. Kesembilan, evaluasi. Dan yang ke-10 yaitu pendelegasian yang jelas.
Mengapa kita harus bekerja dalam tim? Pertama, banyak pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan persoalan. Kedua, informasi dan pengetahuan lebih mudah diperoleh. Ketiga, banyak pilihan yang dapat menyadari jika ada masalah. Keempat, keputusan yang dibuat lebih baik. Kelima, problem lebih mudah diidentifikasi. Keenam, dapat saling belajar. Ketujuh, dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kelompok atau organisasi. Kedelapan, menumbuhkan nilai-nilai moral. Kesembilan, lebih terkontrol dalam produktivitas. Kesepuluh, pekerjaan dapat dibagi. Baik, materi selanjutnya yakni tentang kesalahan pada tim. Ada beberapa kesalahan yang terjadi pada tim. Yang pertama, tim tidak membutuhkan pemimpin. Yang kedua, tim harus memiliki pendapat yang sama dalam setiap keputusan. Yang ketiga, beberapa grup tidak dapat menjadi tim. Yang keempat, tim dapat terbentuk dari kelompok mengobrol. Dan yang terakhir, tidak mampu mengatasi perbedaan. Materi yang terakhir yakni faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tim. Yang pertama, ada metode kerja yang tidak efektif. Yang kedua, kurangnya keterbukaan dan konfrontasi. Yang ketiga, pribadi yang tidak berkembang atau ketinggalan zaman sehingga kurangnya kreativitas. Yang keempat, kegagalan atau kurangnya tantangan. Yang kelima, kepemimpinan yang tidak memadai. Yang keenam, keanggotaan tidak memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, suasana yang tidak konstruktif. Dan yang terakhir adanya sasaran yang tidak jelas. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui forum Sunan ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.